Goodness of it di dalam Smart PLS atau SEM PLS versi 4 ya. Kita akan coba sharing video tutorial kali ini membahas tentang goodness of it, kecocokan model. Karena kita biasanya kata-katanya goodness of it, maka kata-kata ini ditarik ke dalam terminologi SEM PLS atau Smart PLS versi 4. Nah, semoga video ini adalah video yang Anda cari dan mudah-mudahan semoga memperbaiki kualitas hasil penelitian kita baik skripsi, tesis maupun disertasi serta jurnal. Goodness of it di dalam SEM PLS. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Kami terus mengembangkan video kami, sudah sampai 270 video tutorial, semoga bermanfaat. Ini menurut hemat saya adalah video yang Anda cari tentang goodness of it di dalam SEM PLS itu apa sih sebenarnya, gitu ya. Oke, nah ketika kita membahas tentang goodness of it atau kecocokan model, maka kita harus belajar tentang bagaimana algoritma, yaitu bagaimana logika berpikir di dalam SEM PLS itu. Jadi goodness of it itu berkaitan dengan bagaimana matematikanya di balik algoritmanya, ya, sehingga akhirnya ketemu tuh nilai-nilai di dalam SEM PLS. Begitu run kan keluar tuh PLS algoritma, bootstrap keluar gitu semua. Nah, sebenarnya algoritmanya apa dibalik dari SEM PLS itu? Gimana bikin orang ya persamaan matematika dan logika berpikirnya, iterasinya sehingga akhirnya keluar angka-angka nilai-nilai di dalam SEM PLS. Itu namanya algoritma. Jadi, ketika kita ngomongin tentang kecocokan model goodness of it, maka kita tanya emang algoritmanya SEM PLS itu apa? Nah, berkaitan dengan algoritma SEM PLS, ini disebutkan di dalam jurnal yang ditulis oleh Haier ya. Ini adalah jurnal tahun 2019 tentang Haier nih. When the analysis is concerned with testing a theoretical framework from a prediction perspective. Jadi artinya bahwa studi SEM PLS itu adalah studi tentang memvalidasi, menguji theoretical framework, model penelitian kita atau hipotesis pengaruh antar variabel yang kita bikin bagan-bagannya itu dari perspektif prediksi. Dari perspektif prediksi menunjukkan kepada kita bahwa algoritmanya itu adalah algoritma prediksi. Gitu. Jadi logika berpikir atau dasar matematika iterasi sehingga akhirnya ketemu angka-angka di dalam SEM PLS itu adalah prediction perspektif. Jadi perspektif prediksi atau studi prediksi. Nah, kalau memang algoritmanya studi prediksi, lalu pertanyaan berikutnya adalah apa ukuran SEM PLS itu sebagai studi prediksi. Nah, yang tertua itu adalah R-square. Ini yang paling tua banget, klasik banget yang sering dipakai di dalam skripsi tesis. R-square kemudian diterjemahkan. Dosen-dosen biasanya menghakimi mahasiswa kalau R-square-nya kecil. Oh, R-square harus gede, R-square harus gede, ini kecocokan fit. Oke lah. Kita tahu R-square harus besar ya. Tetapi di dalam perkembangan ilmu pengetahuan, R-square ini bukan ukuran utama di dalam SEM PLS sebagai studi prediksi. Gitu ya. Kemudian dikembangkan SRMR, klasik ditarik dari CBSEM. Tetapi SRMR ini meskipun ditarik dari CBSEM itu diragukan. Kalimatnya ada di mana? Di sini. Di dalam buku Haier 2022 di sini. Ya, ini berkaitan dengan SRMR nih. In There is Motion Study, Henseler tahun 2000 menguji efisiensi ya, semacam kayak kebaikan lah, kehebatan lah, efisiensi dari SRMR ini. Ini saya punya ukuran, namanya apa? SRMR. Hebat nih nggak ukuran saya? Kemudian diuji when applying CBSEM, oke lah nilainya dari CBSEM ditarik 0,08 dari Amos Israel CBSEM, aliran CBSEM ditarik ke dalam SEM PLS. Tetapi studi yang dilakukan oleh Cho Huang State 2020 lebih penting lagi konsep isu raised Dob. Raised Dob itu kayaknya ragu dah sama SRMR ya. Dengan goodness of it ini, SRMR ini gitu. Meskipun ini di dalam terminologi SEM PLS ada, tetapi para ahli terus mengembangkan, kayaknya bukan ukuran SRMR deh. Kemudian mereka mengembangkan lagi RMS Theta, kemudian exact fit dan lain-lainnya. Nah, di kalimat terakhir, ya ketika para ahli terus mencari sebenarnya ukuran apa sih goodness of fit di dalam SEM PLS, mereka ketemu nih, apart from this development, it is often questioned whether fit measure as described above adds any value di SEM PLS. Kemudian dia di bagian terakhir, more precisely validation of SEM PLS result is concerned with generalization which is stable ability, kemampuan prediksi sampel di dalam SEM PLS. Kamu lihat Semuli katanya. Nah, kemudian si Semuli tahun 2016 mengembangkan nih PLSM fokus on prediction study ya,
rather than exploratory modeling, therefore require a different type of validasi. Jadi artinya SAM-PLS itu studinya studi prediksi. Oleh karena itu kita membutuhkan different type of validasi. Jadi validasi yang berbeda untuk SAM-PLS itu apa? Kamu lihat Semuli tahun 2010 kata Hair. Nah, kemudian Semuli ya dengan teman-temannya ini mengembangkan algoritma prediction study, prediction validasi yang dimasukkan ke dalam algoritma SAM-PLS. Namanya PLS Predict. Nah, kemudian pada tahun 2021 si Lingerlath, Sharma dan lain mengembangkan kembali bentuk validasi di dalam SAM-PLS sebagai studi prediksi, namanya adalah CVVAT. Introducing a cross-validated predictive ability test in validated score. Jadi artinya perkembangan ilmu pengetahuan 2016 ditemukan PLS Predict, kemudian 2021 baru diterapkan CVVAT dimasukkan ke dalam SAM-PLS. Jadi ukuran prediksi di dalam SAM-PLS apa ini ukurannya? PLS Predict, CVVAT dengan Chi-square Predict. Nah, ini adalah ukuran goodness of fit utama di dalam SAM-PLS sebagai aliran prediksi ini. Jadinya ukuran utama di dalam SAM-PLS sebagai aliran prediksi itu adalah ini di jurnal Hair tahun 2019 logikanya gini, sample size disebut statistical power, goodness of fit selalu. Nah, goodness of fit di dalam SAM-PLS disebutkan PLS Predict karena jurnalnya tahun 2019. Belum ditemukan CVVAT yang ditemukan oleh Sharma. Sharma menemukan tahun berapa nulis papernya, tahun 2021. Kemudian diulangi lagi di tahun 2023. Nah, kita lihat di dalam SAM-PLS. Di mana sih? Klik ini dia, PLS Predict dan CVVAT. Nah, ini perlu banget dilaporin di dalam skripsi, tesis maupun disertasi di jurnal, disampaikan karena ini ukuran goodness of fit di dalam SAM-PLS sebagai studi prediksi ya ini. Nah, ini PLS Predict, outputnya di sini. Cara membacanya membandingkan RMS dengan LM, SAM-PLS dengan LM dan IA. Nah, lihat nih lebih banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lebih banyak dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini medium predictive power. Chi-square Predict outputnya di sini lebih besar dari 0. Hair mengatakan 0,0, 0,25, 0,50. Berarti ini medium dan high predictive power di sini. Predictive relevannya tinggi di sini. Kemudian ini CVVAT. Ya, dibandingkan dengan IA di sini, dibandingkan dengan LM di sini. Ini namanya medium predictive power. Ini kesimpulannya kalau begini. Nah, kesimpulannya bagi kita apa? Ya, kesimpulannya adalah goodness of fit di dalam SAM-PLS itu adalah ini. PLS Predict, Chi-square Predict dengan CVVAT. Ditambahkan R-square dengan SRMR. Mangga itu silakan ditambahkan. Jadi kita pakai referensi Hair terbaru 2022, jangan pakai 2014. Deskripsi bahkan di disertasi masih aja mengutip Hair 2014, Hair 2015 udah mulai ditinggalin. Kita udah mulai pakai 2022 yang terakhir. Bahkan sekarang Hair lagi nulis di bulan Januari 2026. Sebentar lagi akan terbit tuh. Jadi artinya ilmu pengetahuan terus update dan kita pakai yang terbaru. Nah, jadi ukuran goodness of fit di dalam SAM-PLS apa? Ya ini, PLS Predict dengan Chi-square Predict dengan CVVAT. Karena apa? Karena algoritmanya di dalam SAM-PLS apa? Algoritmanya prediction perspective. Jadi perspektif prediksi. Itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua. Wajib dilaporin dalam SAM-PLS, bukan hanya R-square aja. Biasanya di kampus-kampus dosennya cuma R-square. Bukan, Pak. Kalau kita banjar jurnal 2019 ini di bagian bawah kita akan paham tentang R-square itu, ya, itu sebagai studi eksplorasi. Nah, untuk studi prediksi itu gunakannya lebih tepat adalah PLS Predict, Chi-square Predict dengan CVVAT. Itu yang bisa kami sampaikan. Mau jagoan olah data sendiri, kami bikin SAM-PLS 400 halaman ditambah SAM-PLS dengan NCA. Ini adalah toko online kami, ibu kami. Silakan dibeli, langsung terkirim otomatis ke email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.